ketika teman-temanmu, para pendekar-pendekar muslim itu yang kamu bangga-banggakan itu mengakui kalau Muhammad itu Rob, tadi kamu bilang untuk menyenangkan saya kan? Ya. Oke, terlepas daripada dia menyenangkan saya atau tidak, statement para jagoan-jagoan muslim ini sesat atau tidak? Itu kan kosakatanya. Enggak, bukan itu saya tanya. Pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad juga Rob sesat atau tidak? Ya itu tidak boleh sama sekali dalam agama. Berarti sesat dia. Sebentar. Berarti Yusuf PI sesat. Bukan sesat, dia itu untuk menyesatkan Mas Edis. Mulai. Mas Edis, santai coba dulu. Mas Edis, coba santai dulu. Ah, itu Yusuf itu untuk menyenangkan hati Mas Edis. Oke, Karena kenapa Anda tidak menyenangkan hati saya? kalau saya yang benar, saya bilang benar. Oke, berarti ini kan bukan cuma satu orang. Sebentar, mau saya tunjukkan berapa orang? Nih, contohnya ini orang-orang API yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Nih, contoh. Ini pernyataan Yusuf PI dulu ya, Yusuf PI. Perhatikan. Nih. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Makanya saya bilang teman-teman, di hadapan umat Islam beda, di hadapan Edis TV beda. Tadi sama Mas Edis. Oke, itu satu, itu Yusuf PI. Sebentar. Terus yang kedua, pernyataan dari Daman Al-Mantiki. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat. Robmu ada dua. Yang satu tukang utang. Yang satu ngutang, nggadein bajunya sampai sekarang belum dibayar. Ini saya tegaskan sama Mas Edis, kalau Rasulullah itu bukan Rob. Ya sudah, kalian konsili dulu. Kalian konsili tahun 2025 apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya bilang Muhammad Rob ada saklarnya ada. Ini saya boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Babi diharami atau tidak di agama Kristen? Ya, di dalam Bible itu babi hewan yang berkuku belah dan tidak membawa biak haram, ya. Tidak perjanjian lama. Jadi kok dimakan sama umat Kristen Pak Edis? Baik. Kenapa itu? Baik. Kalau Anda pertanyaan seperti itu, sebentar. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Pertanyaan bagus. Itu dinamakan agama yang benar. Setelah di kitab sudah dijelaskan itu adalah haram. Mantap. Pertanyaan bagus. Senang saya kalau begini. Baik. Santai dulu Mas Edis. Saya masih mau ngomong. Baik, silakan. Jadi kenapa dimakan oleh umat Kristen? Sedang itu sudah dijelas di Alkitab umat Kristen. Baik. Nah, Sudah bisa saya jawab, Bang? boleh. Baik. Karena ya gini, Bang ya. Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, ini jawaban kebanyakan orang Kristen, karena orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena apa yang dilaksanakan semua oleh Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan atau memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya boleh tanya balik sama Anda? Masalah pertanyaan yang sama? Baik, saya balik dulu kamera saya ya. Tadi belum selesai. Itu belum selesai loh. Belum selesai. Itu dia kan dihukum Taurat. Sedangkan itu terjadi di kitab Injil. Oke. Apa perlu saya kasih surat berapa?
Ayat berapa? Sudah. Saya akui karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan tuntutan hukum Taurat lagi. Kalau Saya orang sudah Kristen, jelasin sama Mas Edis, itu di kitab Anda, Mas Edis. oke, boleh saya tanya? Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan, gimana? Kalau jawaban saya semacam itu, Tidak ada yang sudah tidak ada. dihalalkan. Baik. Ini boleh saya buka Baik. ya? Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Oke, baik. Meleset. Hah? Anda percaya dengan Al-Quran kan? Ya percaya. Nama Oke, kitab baik. umat Islam. Coba bacakan ini. Dan aku di sini siapa? Dan terus, Ya, kita baca dari ayat Imran 49 ya. Nih. Ini berbicara tentang Isa. Ya, dan sebagian dari rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Aku membuat dari kamu tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung, dan seterusnya. Ini kan berbicara tentang Isa, betul? Kita ayat kayak 50. Nih. intinya Mas Edis. Ya, pelan, tenang. Iya, pernah Dan nggak bingung? aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan, perhatikan. Ya. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa ini kalau bukan babi goreng, babi kecap? Jawab. Silakan. Kitab Taurat, bukan Injil. Sebentar, sayang. Zaki, saya tanya kamu. Isa di sini menghalalkan yang tadinya haram nggak? Meninggal dunia. Ada. Zaki, sebentar, Zaki pelan-pelan. Zaki, tenang. Kamu kan tanya kepada saya nih, di dalam Kristen babi halal atau haram? Terus saya tunjukkan di dalam hukum Taurat babi itu termasuk hewan. Sebenarnya dalam Bible nggak ada haram halal, yang ada tame dan tahor, ya kan? Nah, babi itu termasuk hewan yang tidak dikonsumsi. Tetapi di dalam perjanjian baru pun sebenarnya nggak pernah Yesus itu makan babi. Kalau Anda baca perjanjian baru, Yesus nggak pernah makan babi, oke? Nah, tidak pernah. sebentar. Ternyata sekarang banyak orang Kristen makan babi, tapi jangan salah, ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Di sini Nabi Isa menghalalkan. Mana Nabi Isa, sayang? Mana Mas Edi? Oke, jadi ini siapa? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan. Siapa? Ini Muhammad ini. Taurat bukan Nabi Isa, Mas Edi. Aku di sini siapa? Di situ aku adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik, tak apa-apa. Kita turutin. Mana Mas Edi? Sebentar, oke, kita turutin. Sebentar, saya turutin. Di sini Musa ya. Musa di sini? Musa, oke. Sebentar, Bang. Musa menghalalkan sebagian yang tadinya haram. Apa itu? Apa? Ya, saya tanya sama kamu. Apa? Nah, sini tertulis nggak? Apa? Justru kalau kamu tidak bisa jawab, makanya apa ini kalau bukan babi? Bacaannya di situ ada babi. Baik, kita mundur dari belakangnya. Kita mundur dari belakang. Jelas. Bang, kalau kita baca ayat itu, biasanya kita baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya ya. Yesus 21 ayat 18. Di situ Sebentar. jelas tertulis babi haram. Sebentar, tenang ya. Tenang. Santai ya. Nih, kita baca dari mulai 47 ya, nih. Maryam berkata, "Ya Tuhanku,
betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel, ya, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Oke. Perhatikan ya. Kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah ini. Dan aku datang kepadamu, ini masih aku yang sama, yaitu Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini kalau bukan babi kecap? Ya sudah, apa? Kalau begitu apa? Apa yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram? Berzina, gitu. Aduh. Ya sudah, apa? Kalau begitu apa? Di situ yang diharami soal yang tidak baik dalam perlakuan. Bukan yang diharami, yang dihalalkan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Boleh saya baca ayat ke atas terus? Coba baca. Atas, nggak, ulang dari atas tadi, masalah burung tadi. Baik. 49, yuk. Makanya orang Islam ini nggak pernah baca Quran terjemahannya, teman-teman. Makanya 1000 kali orang Islam baca Quran nggak ngerti dia isinya apa.